Karena Jumat hari ini. Bang, Baik. Saya jelaskan terkait dengan agenda hari ini Iya. seperti apa, Pak? Terima kasih teman-teman sekalian. Inilah tim hasil kolaborasi dari BPPH Pusat dan BPPH DKI Jakarta. Untuk penanganan ini, karena kita sifatnya supervisi dari BPPH Pusat dan sudah saya laporkan kepada Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen, dan kolaborasi ini nanti yang melekat langsung itu bersama dengan Ketua BPPH DKI, yaitu Bu Ade, Sarjana Hukum, dan dari BPPH Pusat Wakil Ketua 1, Saudara Firyawansa SHMH, dibantu oleh Saudara Anwar, kemudian Saudara Banua, kemudian ada lagi Saudara Alinafia dari MPN, ada Saudara Rizkon, ada juga timnya banyak nih, ada Saudara Luis, ada Saudara Zaldi, dan Dirga, serta dari teman dari BPPH yang akan melangsungkan atau melakukan eksekusi di lapangan, yang langsung pendampingan langsung jika diperlukan. Kalian ini 9, dan saya akan cek nanti berapa sebenarnya yang berpotensi akan menjadi tersangka. Itu nanti kolaborasinya, karena kita akan tanya nanti seperti apa ke depannya. Jadi ini kolaborasi ya. Yang kedua, saya memang teman-teman sekalian berharap ada pemberitaan yang berimbang. Sehingga saya lihat kemarin praktis satu hari itu cerita tentang bagaimana PP memukul atau menganiaya seorang AKBP kepolisian. Dan ini saya kira perlu kami sampaikan keberimbangan, dan karena saya ini berteman dengan teman-teman semua, maka kami akan jelaskan. Nah, sesungguhnya kami sudah komunikasi dengan Pak Kapolda. Saya sudah langsung komunikasi dengan Pak Kapolda. Dan juga Pak Dir Krimo, juga Pak Dir Intel. Dan tadi saya juga baru telepon Pak Dir Krimo. Beliau bilang, "Bang, abang sudah ditunggu oleh Kabak Wasidin." Nanti segala sesuatu di situ akan kita komunikasikan. Perkembangan lebih lanjut saya akan sampaikan nanti. Oke? Saya juga ingin tahu dulu berapa orang yang sudah tersangka, berapa yang berpotensi tersangka, tentang apa yang disangkakan. Kemudian bagaimana dengan pelaku yang diduga yang melakukan penganiayaan terhadap saudara atau Bapak AKBP Dormawan Taro sekali. Ini akan kita cek. Kemudian nanti saya akan cross check. Dalam ada satu video yang masuk yang katanya mulai viral, bahwa seolah-olah ada orang yang mendoktrinasi, ada baju PP di situ, bunuh saja, itu urusan saya. Itu akan kami cross check. Kita curiga, karena itu ada doktrinasi. Kita nggak ada yang doktrin itu. Kenapa ada perintah? Tapi baju PP kan boleh saja dipakai orang baju PP itu. Kita akan cross check. Tapi itu pun saya akan tanya ke dalam. Kalau memang itu ada petunjuk awal, iya, itu jelas, bukan doktrinasi pemuda Pancasila. Kita nggak pernah seperti itu. Oke? Sebentar aja barangkali kita akan info lagi. Pak, Oke? temukannya senjata tajam itu gimana, Pak? Senjata dan 2 peluru, Pak. Tentu saya akan lihat nanti. Saya akan tanya kan. Saya akan tanya senjata yang 9 orang ini apa-apa saja case-nya. Sajamkah? Atau ada salah satu di antara mereka yang sudah termasuk misalnya penganiaya? Ada juga saya dengar mobil yang dibuka, kemudian di dalamnya ditemukan juga ada kris atau apa gitu. Nah itu juga nanti akan kita cek, dan itu mobil jadi barang bukti. Nah karena ini adalah yang kemarin itu, yang demo itu adalah MPC yang dibawa naungan DKI dengan judul aksi damai itu, maka yang paling tahu nanti di lapangan itu adalah Ibu Ade sebagai ketua BPPH, dan itu nanti akan kita kolaborasi dari BPPH dipimpin oleh Saudara Firyawansa. Oke. Pak, rencananya kan korlapnya akan diperiksa oleh kepolisian. Nanti tanya Pak. langsung, nggak nunggu lagi terakhir. Terakhir, Bang. Kan polisi mencari ya, Bang, pelaku lainnya dalam aksi pemukulan atau penganiayaan itu, dugaan penganiayaan itu. Dari pihak Abang, Bang, mungkin udah ada di internal Abang ada melakukan sesuatu, mungkin mencari orang. Sudah. Iya, Bang. Upayanya apa, Sudah. Bang? Kemarin Pak Ketum langsung perintah ke saya, cari tahu siapa pelakunya. Kita tidak pernah dan dilarang untuk melakukan penganiayaan terhadap aparatur sipil atau aparatur negara yang berseragam. Jangankan berseragam, yang biasa pun tidak boleh. Ini doktrinasi, base-nya sudah seperti itu.
bukan lagi mengedepankan otot. Ini otak. Otot itu kapan? Dulu masa PKI. Nah, makanya kita sekarang curiga. Kenapa ini Junimar? Kok dia menggebu-gebu terhadap PP ini dan minta maafnya setengah-setengah? Ini kan efek dari dia. Pembicaraan dari dia. Jangan dibelok-belok opininya. Nah, kesimpulannya gimana? Kami lanjut, demonya lanjut. Dan kita cari bersama-sama siapa pelakunya. Karena PP tidak mentoleransi yang namanya kekerasan. Sejauh ini pertemuannya sudah sampai mana Pak? Apa itu? Penyelidikan internal tersebut Pak. Nanti saya laporkan. Berarti kalau ketemu biar abang sendiri nanti yang menyerahkan ya, kalau abang menemukan tapi polisi. Kalau ketemu PP yang akan menyerahkan langsung. Kalau kami temukan. Karena itu perintah dari ketua umum. Ya. Kalau PP sendiri Pak sudah ada komunikasi dengan koordinator pelaksanaan yang kemarin dari Sudah. damai itu? Koordinatornya saudara Norman ya? Siapa koordinator lapangan kemarin? Itu kan semua kan dari MPC ya? Oke. Koordinatornya itu MPC, nanti kita akan tanya seperti apa. Tapi yang pasti itu sudah steril sebenarnya. Lalu siapa pelakunya? Kita pengen tahu. Tahu-tahu masuk video ke saya tadi. Ada doktrinasi bunuh. Ada baju PP di situ. Oh, ini kan aneh nih. Nah, tapi yang pasti Pak Kapolda kirim ke saya, Pak Irjen Pol Fadil Imran kirim ke saya video tentang keramaian pemukulan itu, dan kami juga punya. Kita sudah kaji itu gitu. Dan kita sepakat dengan Pak Kapolda, dengan Pak Dirkrimum dan Pak Dirintel bahwa kita bersama-sama mencari pelakunya. Nah, tetapi ingat, pasti kita duga ada yang bermain di sini karena sekarang kita memang lagi bahas banyak urusan tentang orang-orang yang, maaf ya, mulai kita duga bermain untuk orang-orang yang mendukung PKI. Dan PP ini orang terdepan, garda terdepan yang menentang PKI. Oh, berarti abang menduga dalam pemukulan itu ada penyusupan mungkin bang atau? Bisa jadi. Tetapi yang kami duga sekarang, kenapa Junimar terlalu ya berambisi bicara tentang PP? Katanya tidak dibubarkan. Yang namanya evaluasi apa, bos? Kita ini sama-sama orang hukum. Dia teman saya telepon nggak diangkat, saya WA nggak dibalas tapi masuk. Jantel, bro. Ngomong sama kita. Sekarang teman-temannya bukan makin kendor, tidak. Mereka makin aksi. Tapi proses hukum silakan jalan. Kita belajar dari situ. Apakah ada penyusup atau tidak. Kalau ada aksi berikutnya, kita akan lebih tertib. Itu saja. Bang, kalau misalnya terbukti 15 orang ini membawa senjata, apakah PP akan tetap membela 15 orang ini atau akan memberikan pembelaan kuasa hukum atau seperti apa? Ya, kita kan akan lihat nanti. Ini sajamnya untuk apa, kegunaannya untuk apa, jenisnya apa. Nah, kalau dia sudah bawa kelewang berarti ada maksud sesuatu kan gitu. Tapi kalau senjata biasa tentu ditanya. Misalnya gunting untuk apa? Misalnya ini kan, kalau naik pesawat kan nggak boleh juga misalnya. Ya, kalau misalnya ada sangkur atau apa ditanya, apakah ini termasuk peralatan Koti yang kita punya, Komandan Koti punya, atau boleh nggak dimakai? Nanti kan kita lihat. Jadi sebenarnya kan gini ya, tindak pidana itu ada ringan, ada sedang, ada berat. Nanti kita lihat, oke? Nanti kepastiannya di dalam. Saya akan info semuanya kepada wartawan. Saya akan info. Saya ini berteman dan tidak pernah mau kepada teman-teman media tertutup. Saya akan buka semuanya. Dan perintah ketua buka semuanya, man. Nah, makanya kita ini kolaborasi. Biar DPD DKI yang PPPH-nya ke depan, tapi melekatnya adalah BPPH pusat. Oke? Ya, Pak. Ya? Oke, Pak. Thank you ya. Oke, terima kasih, Belum Pak. ke Bogor sini gimana? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.